Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu pembelajaran berbasis studi kasus pada muatan PPKN di sekolah dasar. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu Dina Rahma, NIM 198000254, Erni Rahmawati, NIM 198000049, Farah Aisyah, NIM 198000209. Apa hakikat pembelajaran PKN berbasis studi kasus? Pembelajaran PPKN sendiri sebaiknya dikhususkan dalam studi kasus dengan memberikan contoh nyata kepada siswa, maka akan membuat siswa lebih mudah memahami dan menerima materi yang disampaikan pengajar. Anak-anak yang cenderung cepat bosan saat belajar dapat mengeksplor dengan baik apabila pendidik memberikan studi kasus sebagai contoh belajar. Siswa dapat melihat lingkungan sosial atau melakukan praktik di luar rumah. Hal ini sejalan dengan konsep kurikulum 2013 yang menekankan pengajaran siswa bukan hanya mendengarkan ceramah guru, namun memberikan praktik dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran berbasis studi kasus di sekolah dasar juga harus dilakukan sesuai kebutuhannya. Pendidik harus benar-benar memahami kemampuan peserta didik, sebab pembelajaran berbasis studi kasus menekankan pada daya pikir siswa. Jika hal ini dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan daya pikir atau kemampuan siswa, atau menjadi misinformasi, maka dampaknya akan menjadi fatal, sebab siswa sekolah dasar adalah tingkatan pertama dalam penerimaan nilai-nilai kewarganegaraan. Karenanya sangat penting untuk memberikan pembelajaran berbasis studi kasus untuk meningkatkan pikir kritis peserta didik. Ciri yang menjadi materi studi kasus dalam pembelajaran SD. 1. Pembelajaran berbasis studi kasus merujuk pada praktik kehidupan sehari-hari. 2. Materi yang diberikan disesuaikan dengan usia dan kebutuhan siswa. 3. Studi kasus memiliki pemecahan masalah dan kesimpulan. Contoh penyelesaian studi kasus yang pertama berbasis sekolah di mana siswa diminta untuk menyelesaikan masalah dalam menghafal Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara harus diperkenalkan kepada generasi bangsa sejak dini, khususnya dalam tingkatan pendidikan. Dan dengan adanya pembelajaran PPKN, guru dapat memperkenalkan unsur-unsur negara atau identitas bangsa melalui studi kasus tersebut. Dimulai dengan masalah paling sederhana, yaitu menghafal Pancasila. Contoh kedua dari pembelajaran PPKN berbasis studi kasus di SD dapat dilakukan dengan analisis kenegaraan. Guru dapat meminta siswa menganalisis atau mengamati masalah yang terjadi di sekitarnya, seperti anak-anak yang tidak hafal lagu Indonesia Raya atau Pancasila hingga Undang-Undang 1945. Dengan memberikan kasus tersebut, siswa akan lebih banyak berpikir kritis dan membuat temuan serta kesimpulan dari hasil analisisnya. Dan guru harus bisa menjadi sumber jawaban dari kesulitan siswa selama pengerjaannya, sebab tidak dapat dipungkiri bahwa melakukan studi kasus pada siswa SD memiliki tingkat kesulitannya sendiri. Bagaimana peran guru dalam pembelajaran? Yang pertama, guru menjadi pendamping dalam pemberian studi kasus kepada peserta didik. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi kasus yang diberikan. Yang ketiga, bertindak sebagai fasilitator sekaligus evaluator. Langkah penerapan metode problem based learning yang sesuai dengan analisis studi kasus. 1.
Guru memberikan identifikasi dari masalah yang harus diselesaikan, di mana dalam pengidentifikasian tersebut guru lebih dulu memberikan penjelasan di mana kaitannya dengan materi pembelajaran. Guru juga menyampaikan subjek dari penelitian sehingga siswa dapat memahami dengan baik dan mengimplementasikan secara kreatif. 2. Guru membantu siswa dalam memberikan atau memecahkan masalah. Meskipun peran guru dalam proses pembelajaran ini hanya sebagai fasilitator, namun guru tetap harus andil dalam memberikan solusi pemecahan masalah. Bukan penggambaran secara khusus, namun guru dapat memberikan contoh dari pemecahan masalah tersebut agar siswa tidak kekurangan informasi. 3. Guru memberikan pemahaman penyusunan penyelesaian masalah. Dalam memberikan studi kasus, guru juga bertindak memberikan susunan dari hal-hal apa saja yang harus siswa lakukan dalam membuat atau memecahkan masalah yang ada. 4. Guru meminta siswa membacakan hasil pekerjaannya di depan kelas. Dengan melakukan hal ini, dapat membantu memupuk keberanian siswa dan guru dapat mengevaluasi hasil pekerjaan siswa, membentuk karakter siswa yang berani dan berkualitas dengan penyampaian hasil studi kasus yang sudah dilakukan. Langkah pembelajaran PPKN berbasis studi kasus. Guru menyampaikan materi yang akan menjadi studi kasus siswa dengan dibantu media yang dapat merangsang kerja otak dan daya imajinasi siswa. Mengajar peserta didik di SD dengan pengajaran studi kasus tentu memiliki tantangan tersendiri, dan dalam pelaksanaannya, guru harus lebih dulu memaparkan kajian atau ilmu dari teori atau masalah yang akan menjadi bahasan studi kasusnya. Dalam penyampaian materi pengajaran, guru dapat menggunakan media pembelajaran sebagai alat bantu, sebab anak-anak cenderung akan lebih cepat berpikir kreatif dengan adanya media pembelajaran, dan hal ini tentu membantu guru dalam proses pembelajarannya. Langkah pembelajaran PPKN berbasis studi kasus. Setelah penyampaian materi dengan media pembelajaran, guru memberikan contoh kasus yang berhubungan dengan bahasa studi kasusnya. Anak-anak tentu akan lebih mampu mengembangkan daya pikir setelah mendapat contoh dari pengajar. Mereka kemudian akan menghubungkan apa yang sudah dicontohkan guru dengan kehidupan sehari-hari dan mereka mulai membentuk pola mengenai masalah-masalah baru lainnya yang cocok dengan materi yang sudah disampaikan pengajar. Memberikan permasalahan sebagai bahan dari studi kasus. Setelah memberikan contoh, maka guru dapat memberikan masalah yang harus diselesaikan oleh siswa. Setelah mendapat gambaran umum, siswa tentu akan lebih mudah mengeksplor konsep yang sudah diberikan guru. Langkah pembelajaran PPKN berbasis studi kasus. Melakukan evaluasi terhadap hasil kerja siswa. Setelah siswa selesai menganalisa masalah dari studi kasus yang sudah diberikan, guru dapat mengevaluasi hasil kerja siswa dengan meminta siswa untuk memaparkan hasilnya. Guru dapat mengonfirmasi hasil dari analisa yang sudah dilakukan siswa. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.